kembali lagi di channel ini, channel yang inspiratif dan menghibur. Kali ini saya berada di Desa Kumpai Batu Bawah, tepatnya di atas jembatan Sungai Bedara. Sungai alam yang menyimpan banyak sekali cerita misteri yang patut kita gali. Konon, Sungai Bedara ini ada hubungannya, berhubung langsung dengan Sungai Bengaris, sungai anak Lamandau yang tidak kalah menyimpan cerita misteri. Konon sungai ini didominasi oleh 3 kerajaan gaib. Dalam kesempatan ini kita akan mengunjungi tokoh yang mengetahui tentang cerita kisah di Sungai Bedara. Masalah Sungai Bedara asal usulnya kan kita juga nggak tahu. Yang jelas kan intinya itu sungai alam. Okay. Pertama kali tahun 1974 masuk transmigrasi daerah Batu Bawah. Kebetulan kan orang tua kami lah yang punya sertifikat bertepatan dengan lahan di situ. Oh, di situ. Jadi lahannya kan ada lahan 1, lahan 2. Kebetulan di Sungai Bedara itu bagian lahan kedua. Dulu memang pernah ini cerita positif negatifnya, cuma kalau saya ngambil itu tuh 70% positif dari pihak kerajaan Pangkalanbun. Okay. Itu katanya dulu ada hulu bala yang bawa ke situ kayak harta gono gini lah, ibaratnya sampai di situ pun lenyap. Cuman kalau perahunya dulu waktu saya masih kecil, usia sekitar 4 tahunan masih ada perahu. Perahu tuh menyerupai kalau orang sini kayak apa ya, ketinting. Nah itu yang ada mesinnya, cuman itu nggak ada mesinnya. Cuman perahunya modelnya kayak perahu daerah Jepara, ukir-ukiran. Okay. Nah itu memang besar perahunya. Cuman kan sampai saat ini pun setelah bertahun-tahun perahunya itu nggak tahulah kemana sekarang. Memang ada di situ tanaman yang berkaitan dengan Sungai Bedara itu. Cuman tanaman itu sekarang itu nggak kelihatan. Anggap aja nama tanaman gitu. Ya. Bedara itu nama tanaman gitu. Kayak jenis apa ya? Batangnya besar. Kayak apa? Kalau sekarang itu mungkin daun bidara. Okay. Nah, daun bidara itu. Bidara. Ada, cuman sekarang daun bidara itu ada sama ringin putih. Memang ada di situ. Ya, enggak. Cuman sekarang itu nggak kelihatan. Tak kasat mata. Posisinya sekarang di mana saya nggak tahu. Okay. Masalahnya ya pernah lah. Ya entah itu saya cuma mimpi sekedar halusinasi. Yang sononya tuh ngomong kalau nanti saya ditambahkan nanti diambil orang untuk sesuatu yang nggak baik lah. Itu intinya karena situ. Sungai alam yang apa ya, itu sebetulnya jalurnya tuh panjang dari Sungai Kali Aruk. Okay. Itu tembus sampai Bedara ini ya, jalur aspal kan ada jembatan Bok. Itu 1 titik, terus 2 jalurnya ini, titik 2, 3 pas di tempat kami itu di sawah kami, 3, 4 dulu di situ ada musola, cuma sekarang udah nggak dibikin musola sampai ke tebing sana. Cuman kalau kita mengupas sisi apa ya, di luar alam kita itu ibaratnya ini yang kuasai sendiri ini yang cuman di antara 1, 2, 3 ini kalau ini diusik 2 ini ngamuk, kalau ini diusik ini ngamuk. Jadi 1, 2, 3 ini saling menjaga kawasannya masing-masing. Cuman kalau mengusik yang sebelah ini ngamuk. Berarti saling melindungi, saling menjaga. Titik pertama itu kan ujung sana muara masuk sampai ke jembatan 1, jembatan 2. Di situ nggak ada jembatan, memang kebetulan kan agak nikung gini. Nah, kebetulan kan ibarat ini tanah kami diiris kayak gini, posisinya diiris kayak gini di ujung ini, diiris gini. Nah, kebetulan di sini lah posisinya, yang di sini ini yang berkuasa di sini ini dengan yang di sini adalah ini batas. Ada sungai Galian Eksa yang ini udah punya sendiri, yang sini artinya yang ini ya berkuasa sendiri, yang sini berkuasa sendiri. Kita bukannya apa ya istilahnya tuh
membicarakan hal-hal yang nantinya mengusik kita, enggak. Cuma kita mau mengupas sesuatu yang memang real dari Muara sampai ke ujung sini perbatasan dengan tanah saya yang disebut jalur berdarah. Ini yang berkuasa buaya bisa disebut buaya putih, satu buaya, cuman di situ berjiwa 2, seorang perempuan. Setiap kejadian di Kalimantan Tengah orang meninggal dimakan buaya izinnya ke sini. Cuman kalau udah masuk ke wilayah ke sini, kebetulan di pas di areal persawahan kami ini yang berkuasa seekor ular. Sampai jalur ini, perbatasan ini, cuman itu kan sebenarnya ngotak sampai ke tebing sana kan, masuk. Setelah ini dipotong jalur aspal, jalur antar desa Kumpul Batu Bawah atas. Di sini kan ada sungai, cuman sekarang kan udah kelihatan buntu. Dari jalan ini ke sini yang berkuasa di sini seekor bulus putih, atau labi-labi lah, kayak sejenis labi-labi itu memang fakta. Jadi kan sampai hulunya ya, sampai tebing. Itu memang kalau cuman orang kadang percaya monggo, nggak percaya monggo. Kalau mau dibuktikan monggo. Cuman kalau terjadi hal yang nggak diinginkan, saya nggak mau tanggung jawab. Masalahnya buka sesuatu kayak gini, oke kita buka, kalau ada yang terobos keluar, yang dikhawatirkan lingkungan. Tapi kalau prinsip saya tuh monggo-monggo aja. Kalau saya nggak melarang kok, yang sifatnya itu positif, asik dan yang tahu monggo. Cuman namanya ibarat ini rumah kan yang jelas punya kuasa. Sementara tanah ini ada yang punya. Seperti sampai izin. Sampai saya ngomong walaupun lewat HP, kita belum ketemu. Kalau niatnya positif monggo. Tapi kalau mencari sesuatu saya ngelarang. Saya kan sampai ngomong kayak gitu. Bukannya saya ngalang-ngaling sampai enggak. Jadi saya tuh kemarin sempat ngeliat di Google Art, Pak. Pengen tahu, dapat petunjuk dari Ibu juga, posisinya di mana-mana kan. Jadi ini kan Muara Ngapunten, ini jembatan. Iya. Jembatan ini sungai ke arah Sungai Arut. Nah, ini kan. Nah, ini kan panas, kamu kan ke iris. Jadi tanah jenengan yang mana, Pak? Yang sawit ini ya? Lain ini. Yang ini hutan ini nggih. Ini kan utuh nggih. Ini kan utuh. Ini ke iris tengah ini. Ke iris kan ini kan. Nah, ini poncokannya ke iris. Nah, perbatasan potong sungai gini. Makanya kan dari sini ditarik ke sini ini 40 meter. Masalah ini kan dulu masih 50. Ini kan digali pakai eksa perbatasan. Limpasan dari sini, diluruskan dari sini. Nah, ke sini sekarang tinggal 40, lainnya ke sini. Ya kan? Tapi yang paling rawan titik ini. Rawan ya yang di luar nalar paling rawan. Eksa kemarin yang amblas yang mana, Pak? Nah, posisinya di sini. Berarti narik dari sana dari sini nariknya? Nah, nariknya ke sini ditahan pakai katrol, pakai seling, baru ini dikasih metik batang kelapa itu baru bisa turun. Ini pun akhirnya apa? Kembali ke sini, putar ke sini. Ini selamat. Padahal kalau dilihat secara mata lahiriah, ini tanahnya diginikan pakai bucket itu amblas gini, tapi lewat aman. Masalahnya apa? Kenapa saya larang lewat sini? Ini ibaratnya teras kayak gini. Ngapunten, Pak. Dia tuh dari sini apa dari sini, Pak? Posisinya dari sini. Dia mau nyebrang sini. Mau nyebrang ke sini kan, ini sungai berdarahnya. Kan kelihatan kan? Nah, ini sungai berdarahnya yang asli sungainya kan. Nah, beliau nyebrang udah saya arahkan ke sini aja Mas, sampean operatornya saya bilang ke sini aja, nggak apa-apa. Tapi Pak di sini ini amblas. Tanahnya lentur gitu loh. Yang saya khawatirkan nanti di sini amblas. Justru kalau sampean lewat sini, saya yakin 100% selamat. Tapi kalau lewat sini, ya hati-hati aja. Artinya apa? Saya nggak berani nyebutkan. Ya kalau orangnya percaya. Oh, itu barunya beranda nih, terasnya Mas. Teras. Masalahnya di sini juga waktu kemarin waktu UP, orangnya ini sekarang udah meninggal, namanya Mbah Sakir, nggak percaya, bilang ke saya kan, Lek, masa hutan tempat sampean ini nggak bisa dibakar? Nggak bisa, sampai gitu. Kenapa? Saman mau bukti? Oke, ambilkan rumput yang kering, masukkan. Padahal di sini rumput kering semua. Begitu rumput itu masukkan, saya ngomong, saya nggak ngizinkan kebakar. Akhirnya apa? Sampai Bambang ipar saya ini kan, adik ipar itu kan, masa tau Kak nggak bisa kebakar? Lihat aja, dibakarlah sama almarhum Pak Sakir. Bakar yang rumput yang di bawah yang kering itulah yang kebakar, yang lainnya utuh.
Satu helai daun pun nggak kebakar. Yang besar-besar itu ya? Ya rumput kering. Rumput kering kebakar. Rumput kering yang beliau bawa dari luaran tuh bisa kebakar, tapi yang di situ kesentuh api aja enggak. Oke, ngapunten. Berarti Pak, saya memastikan lagi Pak. Jadi tanah sampean yang mana nih Pak? Nah, tanah saya yang ini. Perbatasan ini ada parit eksa ini. Lebar ke sini ini 40. Nah, panjangnya ke sini ini 200. Sampai ke sini ya, langsung. 200 nggih. Hutan ini kan hitungannya masih tempat kami. Sertifikat tuh segini ya? Iya. Oh ini nih, ngapunten. Yang ini apa ya? Nggih. Waduh, ton. 1 hektar. Dibikin wisata bagus, kebun binatang gitu. Kalau nggak usah kebun binatang, masalah di situ pun kadang ada binatang yang di luar nalar juga. Artinya kayak ini, kayak kera, nggak tahu asalnya, tahu-tahu ada kera di situ. Iya, ada kera. Iya, lihat kera. Kemarin saya. Loh, nggak, kera tuh nggak begitu kelihatan, tapi begitu mendekat tuh, ada suara kera. Untung sampean nggak ketahuan yang putih. Itu aja. Kera putih. Kera yang putih kenapa? Ngejar. Ngejar ya. Itu biasanya kalau orang pernah berhenti kan situ, udah lewat aja. Udah tahu kalau sampean udah masuk itu ada kera putih, cepat aja menghindar. Ngejar ya. Ya. Bukan ngejar keranya, enggak. Ngejar yang di luar nalarnya. Ngejar kita itu. Tahu-tahu nanti sampean pulang nggak sadarkan diri, artinya aktivitas sampean itu nggak sadar gitu loh. Sampean aktivitasnya itu ya udah apa ya? Yang jelas di luar kendali loh. Banyak kejadian-kejadian kalau di Sungai Bedara itu banyak. Cuman ya itu tadi lah. Ya maaf kata baru sampean yang istilahnya ngungkap. Maaf kata sampean permisi dulu. Niat sampean istilahnya bikin konten yang sifatnya itu apa ya, di luar akal manusia supaya orang tuh percaya sebetulnya kalau kita ini hidup berdampingan. Intinya kan gitu. Kita bukannya istilahnya tuh apa ya, takut sih enggak, cuman jangan terlalu berani. Masalahnya kita, kalau prinsip saya kita sama-sama ciptanya yang Maha Kuasa. Kalau manusia itu lebih mulia, tapi dilihat dari segi apanya. Kalau saya, pemahaman saya satu, itu bangsa jin. Itu aja kalau prinsip saya, bangsa jin. Cuman kalau saya prinsip saya tadi, bangsa jin. Yang penting saya enggak ganggu. Jadi kalau aktivitas mancing saya tuh wajar-wajar aja ya Pak ya? Mancing wajar aja. Yang penting nggak ada kok istilahnya tuh. Pantangan gitu nggak ada? Nggak ada pantangan, nggak ada. Di sana tuh bebas aja, yang penting sopan. Artinya tuh gini loh, pengertian sopan itu kan banyak. Jangan sampai katanya di sini ada sesuatu yang ganjil, saya ingin tahu, silakan kalau mau coba. Itu kan namanya nantang. Yang jelas di mana-mana hutan, sepemahaman saya pasti ada. Kalau saran saya sih, kita tetap menghormati sesuatu yang di luar nalar. Artinya selama itu nggak mengganggu kita nggak mengusik. Yang kedua, kalau masalah Sungai Bedara, kalau bisa ya dari pihak pemerintahan sini itu bisa untuk apa ya, untuk lokasi wisata juga bisa. Selama kita sesuai jalur lah, artinya gitu. Difungsikan lagi. Yang selama ini yang jelas udah puluhan tahun tuh tertutup. Lantaran kanan kiri banyak sawit ya. Kebetulan tempat kami nggak saya tanamin sawit, masih hutan. Banyak pun yang nawar tuh banyak mau beli, cuman saya tetap saya tahan. Artinya apa? Supaya orang tahu kalau di Kalimantan Tengah khususnya di Bulu Bawah itu ada Sungai Bedara. Ya alhamdulillah sekarang ada yang istilahnya tuh mencari tahu, ibarat orang Jawa sisik beli atau kronologi Sungai Bedara itu apa ya, kayak gitulah kejadiannya. Memang bener, cuman permintaan kami sih selaku kami pribadi mungkin bisa dikatakan, saya nggak berani mengatasnamakan orang banyak, saya pribadi aja ya, marilah kita sama-sama menjaga. Artinya apa? Kalau Sungai Bedara itu ada, dulunya saya nggak percaya dengan hal-hal yang di luar nalar, tapi menurut keyakinan saya memang ada. Akhirnya ya memang ya faktanya kayak gitu. Jadi kan ya gimana lah, kita mau memungkiri hal-hal yang di luar kehidupan kita tuh ya nggak bisa. Memang ada. Kalau berkaitan kembali lagi ke Sungai Bedara, itu nggak ada putusnya. Kejadian-kejadian yang di luar nalar tuh nggak apa ya, sampai kiamat pun tetap ada aja ceritanya.
situ kayaknya. Kawasan wisata tebing tinggi tidak kalah menyimpan kisah misteri. Semoga ada kesempatan untuk mengulasnya. Lembah di bawah tebing tinggi ini adalah area yang konon penghujung kekuasaan kerajaan Labi-Labi yang menghuni bagian hulu aliran sungai Alam Bedara. Kami tidak akan memaksakan apa yang kami sampaikan agar Anda percaya. Di sini kami hanya ingin berbagi kisah misteri Sungai Bedara, sungai alam berpenghuni 3 kerajaan siluman. Mari kita jaga, saling menjaga dan menghormati dunia sebelah kita. Menghargai kearifan lokal masyarakat di kawasan Sungai Bedara. Guru lah, itu yang ditombak itu kayak rusa, cuman berkaki 3. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Tetap dukung terus dengan komen, like, subscribe, dan share-nya.